Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang tasawuf akhlaki, khususnya wabil khusus pada tokoh Hasan Al-Basri dan Al-Muhasibi. Kemarin sudah kita pelajari atau sudah kita diskusikan bersama-sama apa itu tasawuf, apa pembagiannya dan sejarahnya ya. Jadi di sini kami hanya sedikit mengulas pengertian tentang tasawuf akhlaki itu sendiri. Jadi seperti kata-katanya atau seperti penamaannya, yaitu tasawuf akhlaki, dari kata akhlak yang mana berfokus kepada akhlak atau akhlak dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh kebahagiaan yang optimal. Kebahagiaan yang optimal itu apa? Kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah disebut sebagai tasawuf akhlaki. Tasawuf ini berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak tersebut. Ya, menurut saya pada zaman sekarang ini kita perlu mengikuti yang namanya tasawuf akhlaki ini. Oke, kita langsung saja. Yang mana tasawuf akhlaki ini berkembang pada abad kedua sampai abad keempat Hijriah atau bahkan kelima Hijriah. Tokoh-tokohnya banyak sekali ya. Di antaranya adalah Hasan Al-Basri yang nanti akan kita bahas, Imam Abu Hanifah, Al-Junaidi Al-Baghdadi, Al-Qushairi, As-Sari As-Saqati, Al-Harawi, Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali maksud saya, dan Al-Muhasibi yang juga nanti akan kita bahas bersama-sama. Jadi, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Siapakah Hasan Al-Basri itu? Hasan Al-Basri bernama lengkap Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar. Ya, beliau seorang yang zahid, sangat masyhur. Beliau juga termasuk tabi'in. Jadi setelah sahabat, tabi'innya. Dia hidup di masa tabi'in. Dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 Hijriah. Beliau dilahirkan 2 malam sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat. Jadi berumur 2 hari Khalifah Umar bin Khattab wafat. Dikabarkan beliau sudah bertemu dengan 70 sahabat yang menyaksikan peperangan Badar dan 300 sahabat lainnya. Jadi beliau memperbincangkan ilmu-ilmu kebatinan, kemudian akhlak dan usaha untuk mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafas di Masjid Basrah. Maka inilah beliau disebut Al-Bashri dari kata-kata Bashrah. Oke. Selanjutnya konsep tentang ajaran tasawuf Hasan Al-Basri menekankan pada takut atau khauf dan pengharapan roja. Tidak akan dirundung kemuraman dan keluhan. Tidak pernah tidur karena senang akan mengingat Allah. Jadi memperbanyak ibadah. Fokus pada perasaan takut atau khauf tadi akan menyebabkan hatimu tentram, lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan rasa takut. Jadi lebih baik kita takut menghasilkan tentram daripada kita tentram malah menghasilkan takut. Dunia adalah negeri beramal, negeri singgah. Kita berusaha membuat celengan amal di dunia untuk kita buka di akhirat. Tafakur membawa kita kepada kebaikan dan selalu berusaha untuk mengerjakannya. Dan masih banyak ajaran yang lainnya berkenaan dengan tasawuf akhlaki ini, yang mana untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita supaya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang bilang bahwa tasawuf Hasan Al-Basri hanya didasari rasa takut siksa Tuhan di dalam neraka, tapi bukan itu maksudnya.
Karena perasaan takut terhadap siksaanlah yang mendasari tasawuf itu menjadi salah kaprah, tetapi kebesaran jiwanya akan berkurang dan kelalaian darinya mendasari tasawuf itu. Yang mana jika kita lalai akan perintah Allah, melaksanakan larangannya, kita akan takut. Kita ini tuh hamba kok seperti itu. Nah, bukan karena takut nanti disiksa ke dalam neraka. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya Mbak Kaima dan selanjutnya Mas Chandra. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melihat penjelasannya Pak Mubarik tentang Hasan Al-Basri dan juga konsep ajaran tasawuf Hasan Al-Basri. Tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Mubarik. Dan saya akan menjelaskan tentang tokoh Al-Muhasibi. Siapa itu Al-Muhasibi? Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi. Tokoh Sufi ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Muhasibi. Ia dilahirkan di Basrah, Irak pada tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi dan meninggal di negara yang sama pada tahun 243 Hijriah atau 857 Masehi. Ia adalah sufi dan ulama besar yang menguasai tasawuf, hadis, dan fikih. Al-Muhasibi menulis sejumlah buku. Menurut Abdul Al-Mun'im Al-Hifni, seorang ahli tasawuf dari Mesir, Al-Muhasibi menulis kurang lebih 200 buku. Di antara buku-bukunya adalah Ar-Ri'ayah li Huquqillah atau pemeliharaan terhadap hak-hak Allah, dan juga Al-Wasaya, wasiat-wasiat, dan juga Al-Masail fi Amal Al-Qulub wa Al-Jawahir, berbagai masalah mengenai perbuatan hati dan anggota badan. Tentang konsep ajaran tasawuf Al-Muhasibi nanti akan dijelaskan oleh Bu Musyrikotin Ni'mah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang konsep konsep ajaran tasawuf Al-Muhasibi. Al-Muhasibi menempuh jalan tasawuf karena hendak keluar dari keraguan yang dihadapinya tatkala menghadapi madhab yang banyak dianut oleh umat Islam. Ada sekelompok yang tahu benar tentang keakhiratan, dan ada juga cuma untuk kesombongan dan motivasi keduniawian. Menurut pandangan Al-Muhasibi mengatakan ma'rifat harus ditempuh melalui jalan tasawuf yang berdasarkan kitab dan as-sunnah. Pada tahapan-tahapan ma'rifat adalah menurut Al-Muhasibi 1. Taat. Awal kecintaan kepada Allah adalah taat. Wujud konkret kecintaan hamba pada Allah adalah ketaatan. Dan yang kedua, aktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya. Berarti seperti ada inner beauty gitu, cahaya yang keluar dari dalam hati yang memenuhi tahap
yang memenuhi hati sebagai tahapan makrifat selanjutnya. Dan yang ketiga, tahap Allah menyingkap hazanah-hazanah keilmuan, berarti dari kegaiban, berarti bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Dan tahap yang keempat adalah apa yang dikatakan sufi dengan fana yang menyebabkan baqa. Yang kedua, pandangan Al-Muhasibi tentang khauf dan roja. Khauf, rasa takut, dan roja, pengharapan, menempati posisi penting dalam perjalanan seorang yang sedang membersihkan jiwanya. Dalam pandangan Al-Muhasibi, pangkal wara menurutnya adalah ketakwaan. Pangkal ketakwaan adalah introspeksi diri atau muhasabatan nafas. Pangkal introspeksi diri adalah khauf dan roja, dan pangkal khauf dan roja adalah pengetahuan tentang janji dan ancaman, dan pangkal pengetahuan tentang keduanya adalah perenungan. Khauf dan roja menurut Al-Muhasibi dapat dilakukan sempurna bila berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini ia mengaitkan kedua sifat itu dengan ibadah dan janji serta ancaman Allah. Al-Muhasibi mengatakan bahwa Al-Quran dengan jelas berbicara tentang pahala dan siksaan. Ajakan-ajakan Al-Quran sesungguhnya dibangun atas dasar targhib atau sugesti dan tarhib atau ancaman. Al-Quran jelas pula berbicara tentang surga dan neraka. Berikut dikutip dari surat Ad-Dzariyat juz 26 ayat 15-18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, berarti mereka itu berbuat baik dulu, baru ada balasannya ketika di akhirat. Terus roja dalam pandangan Al-Muhasibi seharusnya melahirkan alam saleh. Seseorang yang telah melakukan amal saleh berhak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, kesimpulan. Penutup dan kesimpulan. Seperti yang dijelaskan Pak Barik di atas, tasawuf akhlaki ialah ajaran akhlak dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh kebahagiaan yang optimal. Dengan kata lain, tasawuf akhlaki yang adalah tasawuf yang berkonsentrasi dalam teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti. Dan tadi juga Pak Barik menjelaskan bahwa Hasan al-Basri yang nama lengkapnya Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar adalah seorang zahid yang sangat masyhur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau sekitar 632 Masehi dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 Hijriah atau sekitar 728 Hijriah. Pandangan tasawuf Hasan al-Basri yaitu takut atau khauf dan pengharapan atau roja tidak akan dirundung kemuraman dan keluhan, dan tidak pernah tidur senang karena mengingat Allah. Terus dilanjutkan keterangan dari Mas Chandra tentang biografi seorang Al-Muhasibi yang bernama lengkap pada tahun 21 Hijriah atau sekitar 632 Masehi dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 Hijriah atau sekitar 728 Hijriah. Pandangan tasawuf Hasan al-Basri yaitu takut atau khauf dan pengharapan atau roja tidak akan dirundung kemuraman dan keluhan, dan tidak pernah tidur senang karena mengingat Allah. Terus dilanjutkan
keterangan dari Mas Chandra tentang biografi seorang Al-Muhasibi yang bernama lengkap Abu Abdillah Al-Haris bin As'ad Al-Muhasibi. Tokoh Sufi ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Muhasibi. Ia dilahirkan di Basrah tahun 165 Hijriah atau sekitar 781 Masehi. Ia meninggal di negara yang sama pada tahun 243 Hijriah atau sekitar 857 Masehi. Al-Muhasibi memandang bahwa jalan keselamatan hanya dapat ditempuh melalui ketakwaan kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban, warok, dan meneladani Rasulullah. Menurut Al-Muhasibi, tatkala sudah melaksanakan hal-hal tersebut, hal-hal di atas, maka seseorang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyatuan antara fikih dan tasawuf. Ia akan meneladani Rasulullah dan lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Cukup sekian materi siang hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.